Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mela Indah Setiani dengan NIM 2204911000015 dari kelas A Matkul Sistem Cerdas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma Dijkstra. Sejarah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra dikembangkan oleh Edgar Wright Dijkstra dan resmi dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma ini diterapkan untuk mencari lintasan terpendek. Deskripsi matematis untuk grafik dapat diwakili oleh G sama dengan kurung kurawa V titik E kurung kurawa, yang berarti sebuah grafik G didefinisikan oleh satu set simpul vertex atau V dan koleksi edge G atau E. Dalam menentukan lintasan terpendek itu menggunakan teori graf. Graf yang dipakai untuk menentukan lintasan terpendek adalah graf berbobot, yaitu graf yang untuk setiap sisinya memiliki nilai sehingga 3 angka lintasan dari suatu titik ke titik lain merupakan jumlah dari nilai-nilai pada setiap sisinya. Panjang lintasan pada lintasan terpendek dari suatu titik ke titik lain dapat disebut juga dengan jarak antara dua titik. Nah, untuk menentukan lintasan terpendek graf, yaitu menggunakan pasangan himpunan VE, di mana V merupakan sebuah himpunan yang tidak kosong dari sebuah vertex, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul dalam graf tersebut. Di situ ada contoh graf, yaitu graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Langkah-langkah menentukan algoritma Dijkstra, yaitu yang pertama menentukan titik awal node. Yang kedua, memberi nilai atau bobot pada jarak setiap titik. Yang ketiga, menetapkan semua titik sebagai titik yang belum dilalui. Yang keempat, hitung jarak dari titik keberangkatan ke titik yang belum dilalui. Yang kelima, tandai setiap titik yang telah dilalui. Yang keenam, kemudian menetapkan titik yang belum dilalui dengan jarak paling kecil sebagai titik keberangkatan atau titik awal. Yang ketujuh, yaitu langkahnya sama, mengulangi lagi langkah nomor 3. Nah, algoritma Dijkstra sendiri itu dalam bidang mekatronika dapat diterapkan untuk robot navigasi dan perencanaan jalur. Yaitu algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk merencanakan jalur terpendek bagi robot bergerak dalam lingkungan yang kompleks. Misalnya dalam navigasi robot otonom di pabrik atau gudang. Algoritma ini membantu robot untuk menemukan rute terpendek yang menghindari rintangan dan mencapai tujuan dengan efisien. Selanjutnya yaitu sebagai sistem transportasi otomatis. Dalam sistem transportasi otomatis seperti Automated Guided Vehicles atau AGV pada fasilitas manufaktur, algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk menentukan rute terbaik dalam mengantar sebuah barang dari suatu tempat ke tempat lain. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan waktu dan mengurangi konsumsi energi. Selanjutnya yaitu sebagai pengendali lengan robot. Lengan robot di lini produksi seringkali perlu bergerak di antara berbagai titik untuk melakukan tugas seperti pengelasan, pengecatan, atau pengambilan barang. Algoritma Dijkstra digunakan untuk menghitung jalur optimal yang harus diambil oleh lengan robot dalam mencapai titik-titik yang akan dilalui dengan menghindari rintangan dan meminimalkan waktu gerakan.
Selanjutnya yaitu bisa digunakan sebagai sistem navigasi drone. Algoritma Dijkstra dapat digunakan dalam navigasi drone untuk merencanakan rute terpendek dari titik awal ke titik tujuan, sehingga dapat menghindari rintangan seperti bangunan, pepohonan, atau area terlarang. Hal ini penting dalam aplikasi seperti pengiriman barang menggunakan drone atau pemetaan udara. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Nah, berikut ada contoh soal menentukan jalur terpendek dari titik A ke titik E pada graf berbobot menggunakan algoritma Dijkstra. Langkah pertama yaitu menentukan titik yang akan dijadikan not awal. Not awalnya yaitu C. Dan berikut adalah merupakan tabelnya. Iterasi 0 itu sebagai penentuan not awal dan iterasi 1 itu untuk memulai menghitung bobot not A ke not yang paling dekat. Langkah selanjutnya memilih bobot terkecil dari not sebelumnya. Not sebelumnya yaitu bobot terkecil adalah B, maka not selanjutnya adalah B. Nah, kita akan menghitung nilai bobot B ke not C dan D yang merupakan not terdekat di antara B. Pada tabel tersebut terdapat nilai 10 yang didapatkan dari nilai A ke B yang berbobot 2 dan nilai bobot B ke C yang berbobot 8 kemudian dijumlahkan. Lalu dipilih salah satu yaitu not C. Selanjutnya menghitung bobot not C ke not terdekat yang belum pernah dilalui. Nah, di sini not yang belum pernah dilalui itu ada not D dan E. Maka langkah selanjutnya yaitu menghitung bobot C ke D dan E. Nah, berikut merupakan tabelnya. Selanjutnya yaitu menghitung bobot D ke not terdekat yang belum pernah dilalui yaitu not E. Nah, ini adalah tabelnya di mana jarak di mana hasil dari mencari rute terdekat dari titik A ke titik tujuan E yaitu melalui titik A, B, D, dan E. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.